Saudara-saudara sekalian, renungan kita pada saat ini kita ambil dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudara, dalam Tuhan, Wahyu pasal 3 ini adalah pekabaran untuk jemaat Tuhan di generasi terakhir sejarah dunia ini, kepada jemaat Laodikia. Dan pekabaran ini adalah pekabaran yang menyiapkan umat-umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa dikatakan suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas? Karena itulah keadaan umat Tuhan di generasi terakhir, jemaat terakhir, periode jemaat terakhir sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Mereka memiliki sifat di mana dunia dan hal-hal rohani itu digabung. Kompromi terjadi di mana-mana. Dan inilah karakter pada umumnya dari umat Tuhan di zaman akhir, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika kita dikatakan Laodikia, suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, artinya keadaan ini tidak akan membawa kepada keselamatan. Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak menginginkan umat-umatnya di zaman akhir untuk memiliki sifat karakter yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Dunia dipegang, surga juga dipegang. Itu sama halnya dengan mengikuti setan menuju kepada kebinasaan. Mengapa Tuhan katakan aku akan memuntahkan engkau dari mulutku? Artinya kita tidak layak ketika kita sebagai umat Tuhan periode terakhir di dalam sejarah dunia ini tetap memiliki sifat yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Di dalam komentar Roh Nubuat, dalam buku Our High Calling, halaman 348, dikatakan orang-orang Kristen yang setengah hati lebih buruk daripada orang kafir. Kata-kata tipuan dan kehidupan mereka menyesatkan banyak orang. Orang kafir menunjukkan aslinya. Tapi orang Kristen yang suam-suam kuku ini menipu kedua belah pihak. Setan menggunakan mereka untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Saudara-saudara sekalian, mengapa Yesus mengatakan aku akan memuntahkan engkau, hai umatku yang suam-suam kuku, yang memiliki karakter tidak dingin, tidak panas, yang memegang dunia, pada saat yang sama juga memegang surga. Aku akan memuntahkan engkau. Dalam tulisan Roh Nubuat ini mengatakan, orang ini lebih buruk daripada orang kafir. Karena menipu kedua belah pihak. Baik orang yang belum mengenal kebenaran ditipu di dalam tindak tanduknya, dalam kata-katanya. Dan orang-orang yang sudah ada dalam kebenaran juga ditipu di dalam kehidupannya, melalui kata-kata dan perbuatan yang tidak dingin, tidak panas ini. Saudara-saudara sekalian, setan menggunakan karakter yang suam-suam kuku, karakter yang tidak dingin dan tidak panas ini menjadi alat yang sangat hebat di dalam pekerjaan setan untuk membawa manusia kepada kebinasaan. Dikatakan setan menggunakan mereka untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Jadi Yesus tahu ketika karakter Laodikia, suam-suam kuku ini tetap dipertahankan, artinya setanlah yang menggunakan mereka sebenarnya di dalam menjalankan misi setan
untuk membawa kebinasaan bagi semua orang, baik yang belum mengenal kebenaran, bahkan yang sudah ada dalam kebenaran. Dan yang digunakan adalah orang-orang yang memiliki karakter suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat yang sisa, yang dinubuatkan, sepatutnya kita berbangga. Inilah gereja Tuhan terakhir, di mana Tuhan hadir di sana. Tetapi ketika karakter yang suam-suam kuku itu dipertahankan terus, maka sesungguhnya inilah alat setan. Inilah orang-orang yang setan gunakan secara khusus, yang tidak digunakan oleh setan melalui orang-orang yang lain. Hanya orang-orang ini yang menjadi andalan setan di dalam menjangkau orang-orang untuk bisa dibinasakan, baik yang sudah ada dalam kebenaran maupun yang belum dalam kebenaran. Dia gunakan umat-umat Tuhan yang masih memiliki karakter Laodikia, suam-suam kuku. Saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu kita harus keluar dari keadaan suam-suam kuku. Dalam Testimoni jilid 4 halaman 89. Kalau kita mau tetap di dalam keselamatan, kita menuju kepada kerajaan surga, maka kita harus keluar dari keadaan suam-suam kuku dan harus mengalami pertobatan yang sungguh. Keluar dari keadaan suam-suam kuku ini. Atau kalau kita tetap berada dalam keadaan suam-suam kuku, artinya kita akan gagal ke surga. Saudara-saudara, waktu kita sudah tidak lama di dunia ini. Mari kita mengadakan pertobatan yang sungguh sebagai umat Tuhan yang sisa di zaman akhir ini. Jangan sampai pada waktunya ketika pemeteraian itu terjadi, kita tidak didapatkan tetap berada di dalam jalan keselamatan. Marilah kita tetap bertahan di jalan Tuhan, mengadakan pertobatan yang sungguh, keluar dari keadaan suam-suam kuku, agar kita layak menuju ke surga. Roh Kudus akan menuntun kita untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.